Kalau misalkan lo umur 18, 23, 29, atau bahkan 30-an, mungkin lo ketemu video hari ini adalah hari keberuntungannya lo. Gue di sini ngapain jadi si paling tua, sok tua segala macem. Gue ngapain kasih lo pada advice. Tapi gue pengen cerita aja, apa sih rasanya menjadi orang yang sudah mau masuk kepala 4. Dimana pas kecil gue ngeliat orang yang udah kepala 4 tuh udah kayak tua banget gitu loh. Kayak udah gak mungkin lah bisa berkarya segala macam gitu loh. Dan gue liat di media sosial kebanyakan orang-orang tuh kasih advice. Kayak penyampaian hidupnya gitu. Dan gue di video ini, gue gak pengen kasih lu pada advice. Gue bahkan gak pengen kasih cerita, gue siapa dan pencapaian gue apa. Gue gak pengen lu pada tahu. Yang gue pengen lakukan di video ini adalah cerita. Cerita realita hidup gue sebagai bapak-bapak yang udah mau menuju kepala 4. Karena gue liat kagak ada yang pernah ceritain beneran realitanya seperti apa sih gitu kan. Dan ini realitanya berdasarkan pengalaman gue. Saat lu mengakhir 20-an lu masuk kepala 3 dan menuju kepala 4, lu bakal sadar lu punya tanggung jawab itu bakal bertambah secara eksponensial. Kayak mendadak duar, banyak banget permintaan ke lu, banyak banget tanggung jawab yang datang ke lu punya pundak. Dan kita kalau misalnya mikir secara rasional ya make sense lah ya bro ya, kalau misalkan lu mendadak udah menikah, berkeluarga, masuk di akal gitu. Tapi gue yakin lu susah banget untuk prepare ini semua. Kayak sekarang aja lu pada dengerin gue ini, mungkin lu bakal berasa, tenang aja bro, gue udah bakal siap segala macam gitu. Oke, buat lu pada siap gitu. Kayak gue berasa gue tuh dulu siap gitu. Tapi begitu lu udah ngejalanin ya, lu berasa gila ya. Kayak tiap hari ada aja dinamika yang butuh lu punya pertanggungjawaban. Tiap hari ada aja permintaan yang lu harus bisa coba penuhin. Tapi di sini ada sisi positifnya juga guys. Lu tuh jadinya kagak ada lagi ketergantungan terhadap yang namanya motivasi. Karena mau kagak mau guys, lu harus kerjain. Jadi lu nggak lagi rely on motivation, you rely on responsibility. Dan kenapa begitu? Karena saat lu udah berkeluarga, ada sekian banyak kepala yang akhirnya itu mempunyai ekspektasi kan ke lu ya. Lu adalah batunya mereka, lu adalah Google-nya mereka, lu harus bisa jawab pertanyaan mereka, dan lu adalah office boy-nya mereka. Lu harus bisa menyelesaikan masalahnya mereka juga. Dan gue menilai hidup gue cukup beruntung, masih mempunyai ayah dan ibu. Tapi pas di umur 30-an ini, menurut gue tuh akhirnya baru berasa namanya hidup itu fragile. Nggak tahu berapa banyak yang bisa relate terhadap melihat orang-orang yang lu sayang itu growing old. Apalagi saat mereka itu ada di dinamika harus masuk ke rumah sakit. Menurut gue itu adalah suatu tamparan ke diri lu bahwa it's getting real gitu. Kayak ini bener guys, ini lu harus beneran jadi orang dewasa gitu. Dan di sini pun pentingnya lu punya partner hidup. Gua lihat yang orang-orang bilang, wah lu kalau misalkan udah punya partner hidup enak lah bro, lu bisa 50-50 segala macem. Percaya sama gue nggak ada guys yang namanya 50-50. Kadang-kadang lu harus jadi 90, dia harus jadi 10, dan vice versa. Kadang-kadang dia harus 90, lu harus 10. Dan ini pun gue berikan komentar sangat subjektif. Kalian harus bisa mencari frekuensi terhadap partner-partner kalian tuh maunya seperti apa. Tapi pengalaman gue dan gue liat sekeliling gue sangat susah banget lu bisa ketemu orang yang 50-50. Karena ngomong gobloknya kalau misalkan 50-50 terus lu stay, lu cap, lu punya effort di 50, terus partner lu lagi 20, terus sisanya 30 lagi, siapa yang kerjain? Ngomongnya sesimpel itu aja kan. Dan ini semua menurut gue gak bisa dicari. Jadi partner yang lu mimpikan itu, mau partner hidup, mau partner kerja, menurut gue tuh gak bisa dicari. Tapi menurut gue itu dibentuk. Jadi sekian banyak dinamika hidup yang lu lewatin bersama, semakin lu kokoh. Kebanyakan orang mempunyai fantasi, kayak seakan-akan, wah gue harus ketemu yang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Percaya sama gue, gak bisa. Atau lebih tepatnya, dalam konteksnya gue dan sekelilingnya gue gak pernah ngeliatin seperti itu. Dan di umur-umur menuju kepala 4 ini guys, yang menurut gue yang bikin lebih kayak ketrigger lagi, selain orang tua yang growing old segala macem, lu punya anak-anak juga makin cepat dewasa. Kayaknya tuh berasa waktu kok cepat banget ya. Agak klise sih, tapi gue gak bisa mendeskripsikannya lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan kita ngomong waktu terasa cepat pas kita lagi bermain-main, kayaknya rasionalnya ada lah ya. Kita lagi nge-flow, kayaknya tuh kerja tuh kayak semuanya moodnya lagi enak gitu loh. Tapi kalau misalkan anak beranjak dewasa, padahal nggak lagi ngeflow gitu loh. Tapi dari kita yang biasanya bacain dia buku sebelum dia tidur, mendadak sekarang dia tuh yang baca buku sendiri. Itu sih bener-bener bikin lu kayak, wah nggak main-mainin waktu. Dan ngomongin nggak main-main, nggak bisa main-main lagi juga terhadap lu punya pengeluaran. Jadi ini mungkin lebih bisa dikontekskan ke para pria pada umumnya, dimana kita kan sebagai provider, kita harus bisa menghitung dan memastikan kita punya stabilitas finansial di rumah tangganya kita. Lu harus bisa fokus ke pengeluaran-pengeluaran besar, yang gede-gede. Kayak udah kelihatan gitu kan, oke, sekolah, ya kan, les, segala macem,
Lu udah bisa kelihatan chunk-nya seberapa gede dan fokus di sana. Lu punya penghasilan, lu punya pendapatan, mau itu ada yang active income, mau itu ada yang passive income, lu harus bisa fokus ke big expenses-nya lu. Karena yang expenses-nya kecil-kecil, yang nice to have, itu kan bisa kita kontrol lah ya. Harusnya kita udah cukup dewasa untuk bisa mengontrol ini semua. Tapi kalau misalkan yang big expenses, yang ngomong kasarnya itu udah sampai jadi kebutuhan primer, emang udah kebutuhan, lu harus bisa memastikan lu punya uang untuk menyelesaikan itu semua. Dan gue gak tahu ini video udah berapa lama, terkesan kayak seakan-akan growing old, kepala 4 kayaknya menakutkan banget ya bro ya. Dari tadi lu kayaknya memberikan kesan kayak seakan-akan serem gitu kan ya. Sebenarnya enggak juga sih guys. Maksudnya ngomongin tua gitu ya, udah di late 30s gitu, bilang tua juga sebenarnya kagak juga. Karena gue berasa ada beberapa advantage dimana pas lu udah setua ini, lu bakal lebih slow sih. Atau lebih tepat itu bakal lebih sabar. Jadi mungkin pas lagi muda, gue berasa kita punya kecenderungan untuk memaksa apapun yang kita inginkan terjadi gitu. Tapi karena kita sudah mempunyai dinamika A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, kita jadi tahu bahwa oh ternyata gak bisa dipaksa nih. Jadi harus ada yang namanya sabar. Harus tahu, ngerti apa yang namanya proses. Dan di sana menurut gue gak banyak anak muda bisa mudeng tuh. Apa itu sabar segala macam kan ya. Kayak percaya sama gue, gak semua hal lu bisa paksa guys. Dan kadang-kadang kebanyakan orang itu langsung salah mengartikannya bahwa oh kalau misalkan kita harus sabar berarti ya udah kita nyantai aja. Sekeliling gua yang beneran performanya luar biasa, yang orang-orang pada bilang tuh the top 1%, atau ngomong simpelnya itu adalah orang-orang yang finansialnya sudah stabil lah. Itu adalah orang-orang ekstrim. Ekstrim itu adalah mereka tuh all in. Mereka tuh kagak berpikir bahwa oh ya udah kalau misalkan gak terjadi ya udah gitu kan ya. Jadi mereka sabar terhadap hasilnya, tapi mereka setiap hari itu mereka bekerja terus. Gue tahu banyak orang pasti denger itu kayak aneh banget bro, gimana caranya bro, itu bukannya kontradiktif ya. Jadi secara setiap harinya mereka usahanya tuh ekstrim, tapi secara makro, secara garis besar mereka berasa oh ya udah nanti hasilnya juga bakal datang tiba-tiba kok gitu. Jadi gue lihat semakin tua orang-orang yang performanya luar biasa kerjanya tuh makin ekstrim, makin all in. Mereka tuh burn the bridges, kayak mereka bakar tuh jembatan untuk balik lagi ke diri mereka yang dahulu. Mereka tuh udah bakar itu semua. Mereka fokus maju ke depan. Pada umumnya orang selalu berasa bahwa mereka tuh nggak bisa ngebakar jembatannya ya, karena itu menyakitkan segala macam gitu kan ya. Tapi gue lihat yang bener-bener hebat, yang bisa menjaga dinamika hidupnya, orang-orang tersebut itu membuat mereka punya sakit, mereka punya pain menjadi suatu portal gitu. Jadi mereka tahu untuk lewatin ini semua emang harus lewatin rasa sakit ini. Jadi mereka tuh punya pain tolerance yang luar biasa. Di sini memang susah karena emang kecenderungan otak mamal kita untuk selalu mencari nyaman. Tapi kalau misalkan lu pada emang pengen mempunyai suatu stabilitas, mau kagak mau harus lewatin rasa sakit ini. Dan pas udah terlewatkan, udah nyampai salah satu puncak yang lu mimpikan, lu jangan kaget kalau misalkan itu sepi. Karena kita ngomongin tangga karir aja lah ya, buat semua orang bisa relate. Tangga karirnya jelasnya pada umumnya kita ngomongin apa? Intern, staff, middle management, ke top management, ya kan? Kita tahu sekian banyak tangga karir ini, semakin dikit kan ya orang-orang yang di sana kan. Dan semakin dikit orang-orang di sana, lu juga ngambil keputusan juga sendiri. Dan saat lu mengambil keputusan, yang kena tuh nggak cuma di level lu doang, tapi di level-level bawah lu. Dan kadang-kadang keputusan tersebut bisa jadi nggak populer. Dan saat nggak populer dan orang tuh cari tahu siapa yang mengambil keputusan tersebut, itu bisa bikin lu merasa sendiri. Dan menurut gue itu seninya. Lu harus bisa perform saat lu sendiri. Saat gue lihat orang-orang yang mempunyai performance yang luar biasa, yang punya pencapaian luar biasa, mereka itu terlihat shallow. Kayak nggak fulfilled gitu loh dia punya hidup. Gue lihat orang-orang yang punya energi yang luar biasa nggak cuma punya pencapaian, tapi bisa melakukan transformasi. Transformasinya itu bisa ke partner, bisa ke kolega, ataupun orang-orang yang gak kenal dia. Jadi dia itu nggak cuma melakukan suatu performa ke diri dia sendiri, tapi dia bisa melakukan suatu transformasi ke orang lain gitu. Orang lain yang harusnya dari nggak bisa jadi bisa, nah itu tuh. Dan baru dia berasa, wah gue punya kontribusi lebih nih dibandingkan diri dia sendiri. Karena bisa dibilangin bahaya juga kalau misalnya lu fokus ke perform terus. Karena begitu lu fokus di performance doang, kadang-kadang otak monyet kita berpikir ya udah ambil shortcut aja, kita perform terus gitu. Dan itu bisa bahaya buat lu punya karir. Dan itu berhubungan dengan yang namanya energi. Lu harus bisa protect lu energi. Kita ada sekian banyak jam, kita ada sekian banyak energi yang bisa kita keluarkan. Kita harus bisa menyalurkan energi kita ke hal-hal yang produktif. Jadi orang-orang yang lu berasa tidak membawa lu kemana-mana, orang-orang yang membuat lu malah makin jatuh, lu harus bisa fokus untuk ngomong tidak ke mereka. Lu harus bisa melakukan yang namanya kurasi.
Dan saat lu melakukan kurasi ini, jangan kurasi terhadap lu punya sekeliling juga, tapi lu harus kurasi diri lu sendiri. Gimana caranya menjaga integritas dengan lu punya mulut? Karena kebanyakan orang susah banget nempatin dia punya komitmen, dia punya janji. Percaya sama gue, di umur 30-an ini lu punya integritas itu lagi diuji coba. Ada orang-orang yang karirnya di 20-an tuh luar biasa naiknya, tapi begitu di pala 3 jatuh. Coba lu pada tebak kenapa? Yap, karena dia itu mikirnya performance dia sendiri, ya kan? Akhirnya dia ngambil shortcut. Dan saat dia ambil shortcut, akhirnya dia nggak konsisten dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yang artinya dia tidak punya integritas. Dan saat dia tidak punya integritas, percaya sama gue, omongan tersebut bisa nyebar. Dan itu akhirnya menjatuhkan lo punya karir. Dan mungkin di sini ada yang agak konyol kayak, bro, kalau misalnya gue lupa gimana bro gitu kan ya. Biasakan menulis. Jangan banyak bacot, kasih tau gue lu gak punya waktu untuk nulis. Tulis guys. Lu mau tulis konvensional kayak gini, lu mau tulis lewat ChatGPT, terserah lu, pokoknya tulis. Jadi lu tuh inget apa yang lu pernah ngomongin. Ini ada di kepentingan lu juga lu guys. Begitu lu inget apa yang lu ngomongin, lu jadi gampang banget untuk ngomong tidak. Karena lu ingat kan apa yang lu udah ngomongin, saat ada hal yang baru tidak selaras dengan apa yang lu ngomongin, lu bilang, nggak bisa. Jadi lu bisa fokus untuk disiplin terus. Karena saat lu disiplin, itu artinya lu udah setia sama proses. Nah ngomong-ngomong setia sama proses, orang tuh suka mengartikan berarti, oh gua tuh kagak boleh ganti-ganti gue punya pemikiran dong bro gitu. Karena kan gue harus setia sama prosesnya gue kan. Kalau misalkan yang A ya udah A gitu kan ya. Di sini uniknya guys. Saat lu di pala 3 ini akan banyak banget hal-hal yang bikin lu itu berubah. Pandangan lu berubah. Di sini penting banget lu ngerti bahwa konteks is everything. Jadi kalau misalkan konteksnya itu udah berubah, lu berubah pun juga gak apa-apa guys. It's okay. Ya, tapi yang salah adalah lu ngubah lu punya POV terhadap sesuatu, terus lu gak mau setia sama prosesnya. Jadi jangan ngambil dari konteksnya, ngambil dari prosesnya. Tetap harus setia sama prosesnya. Konteks di atasnya boleh berubah. If anything, pasti berubah guys. Lu pertama kali menikah, lu pertama kali punya anak kedua, punya anak ketiga, atau pas lu lihat lu punya orang tua masuk rumah sakit, percaya sama gue, konteks lu pasti berubah. Dan saat konteks ini berubah, jangan mempunyai suatu cerita fiktif di otak lu, sukses itu seperti apa. Karena akan sangat susah banget lu berpikir bahwa, oh ya udahlah, gue konteksnya berubah, tapi tetap gue sukses gue harus seperti ini gitu. Gue ngeliat ya guys ya, orang-orang yang beneran terlihat berdasar impresi gue tuh adalah orang-orang yang sukses, itu tuh nggak sukses yang ada di otak lu. Gue yakin banyak banget yang di sini yang nonton berpikir sukses itu adalah orang-orang tuh yang punya rumah yang besar banget, mobilnya mewah-mewah, diidolakan kiri dan kanan. Pasti menurut lu itu sukses pada umumnya kan ya. Tapi gue ada lihat beberapa orang yang sukses itu kontras dari sana. Apakah punya pencapaian di karirnya? Punya. Tapi apakah pencapaian itu terlihat tuh besar banget sampai semua orang tuh ngomongin dia? Enggak. Tapi dia konten sama diri dia sendiri. Dia konten sama keluarganya dia sendiri. Jadi situ gue belajar bahwa sukses di 30-an itu beda banget sama di 20-an. Sukses di 30-an itu adalah sukses yang sebenarnya sangat subjektif ke konteks kita masing-masing. Karena lu bayangin lu punya sekian banyak pencapaian di dunia finansial, lu punya kekayaan luar biasa, tapi lu gak bahagia. Itu sukses gak? Tergantung. Subjektif kan ya. Kalau misalkan subjeknya itu memang menjadikan kekayaan itu adalah goal nomor 1, berarti sukses. Tapi kalau misalnya si subjeknya itu goalnya adalah mempunyai rumah tangga yang stabil, mempunyai anak-anak dia yang gak sabar main sama dia pas dia selesai kerja, mungkin kagak bisa dikategorikan sebagai sukses. Dan ngomong-ngomong kesuksesan ini menurut gue sangat berkorelasi dengan kata-kata hutang. Dan gue tahu lu berpikir, oh hutang tuh paling bahaya bro, gak boleh tuh hutang. Gue gak ngomongin hutang duit guys. Gue ngomongin hutang pahala, hutang bantuan. Jadi gue rasa semakin kita dewasa, jelasnya ada beberapa dinamika hidup yang kadang-kadang kita mau kagak mau tuh harus meminta bantuan. Dan bantuan ini kadang-kadang gak transaksional kan ya. Kayak oh ya udah dibantu aja. Tapi saat dibantu aja itu jangan berpikir bahwa oh ya udah dia itu cuma bantu-bantu doang. Gak gitu guys. Buat lu mungkin seperti itu, tapi buat orang yang memberikan bantuan tersebut, mungkin ada kedoknya. Dan jangan berpikir bahwa orang itu jahat. Wah bro, dia berarti jahat banget ya bro ya. Berarti dia berbuat baik karena ada maunya gitu. Enggak guys, mungkin dia kagak ada maunya di hari itu gitu. Tapi saat dia ada maunya di hari kemudian, dia akan ingat kayak kira-kira siapa yang bisa bantu dia. Dan otaknya dia akan masuk ke orang-orang yang pernah ngutang budi ke dia. Gue bukan berarti bilang lu tuh stop berbuat baik ya guys ya. Tapi gue cuma bilang hati-hati sama hutang lu. Kalau menurut gue pribadi sendiri dari pengalaman gue, take note. Karena lu kagak pengen menyakiti orang-orang yang sudah membantu lu juga kan. Lu bayangin kalau misalkan lu itu udah pernah diberikan pekerjaan oleh orang A gitu kan ya. Terus pekerjaan itu gak selesai, lu kagak ada permisi sama orang A tersebut. Dan di otak lu mungkin berasa, ya normal lah bro.
namanya hidup, nggak usah baperan. Nggak baperan guys. Tapi hal seperti ini, entah gimana caranya, semesta tahu. Kalau mau ngomongin religiousnya, Tuhan tahu. Dan balik ke integritas. Jadi hati-hati banget sama utang-utang lu pada. Dan dibandingkan kita ngomongin utang, mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kita ngomong pendapatan ya. Di 20-an pada umumnya pasti orang tuh punya satu sumber pendapatan, ya kan? Satu active income. Kerja sekali, that's it gitu kan ya. Menurut gue ada suatu stigma yang terkesan negatif dari kata-kata passive income. Terkesan tuh kita kagak usah ngapa-ngapain. Walaupun secara technically kita memang kagak usah ngapa-ngapain, tapi ada harga yang harus dibayar yang mungkin orang kagak kelihatan. Ngomong keren ya, passive income tuh ada hidden cost-nya juga. Contoh lu taruh duit lu contoh 100 juta doang lah ke satu instrumen investasi. Contoh saham, kripto, apapun itu. Lu berpikir bahwa itu kalau misalnya duitnya naik ataupun duitnya itu memberikan suatu result, itu kan passive income kan buat lu kan. Karena secara technical terms memang benar, pasif. Tapi otaknya lu itu mikirin terus. Jadi harga yang harus lu bayar adalah lu punya fokus ngerjain apa yang lu sebenarnya ngerti. Lu harusnya bisa fokus gila-gilaan di sana, tapi karena lu udah keburu investasikan, lu udah terlanjur menginvestasikan lu punya dana ini, akhirnya lu kepikiran terus, aduh gue punya saham naik gak ya, aduh gue punya kripto naik gak ya, aduh gimana ya duit gue ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya bikin lu gak bisa fokus ke kerjaan lu sebenarnya. Gue pribadi sendiri pun gak suka kata-kata passive income. Gue lebih suka kata-kata leverage income. Gimana caranya lu tuh bisa bangun karirnya lu menuju Palang 4 ini. Ada sekian banyak keterampilan yang bikin lu beda, yang bikin lu unik. Yang bahasanya gue adalah kalau misalnya lu ketemu sapi di desa, pasti lu berasa biasa aja kan ya. Dan abis itu kalau misalnya lihat kelapa juga pasti biasa aja kan. Kalau misalnya lihat sepeda juga biasa aja kan. Tapi saat lu lihat sapi naik sepeda sama minum kelapa, mendadak kagak biasa. Dan ini adalah leverage income. Dan ini gue makin lebar lah. Gue pernah ngobrol lebih detail lagi di video gue sebelumnya. Dan menurut gue satu quotes yang makin nyata bentuknya saat lu menuju Palang 4 adalah waktu adalah uang. Lu kagak bisa muter balikin waktu lagi. Dan tadi gue udah bilang ya, waktu tuh ngeri kan guys ya. Lu kedip aja mendadak anak lu udah gede segala macem. Udah uang sekolahnya udah puluhan bahkan sampai ada ratusan juta. Menurut gue dinamika hidup kita tuh sebegitu dinamisnya. Nah jadi saat lu tuh bisa mungkin mengeluarkan uang untuk bisa membeli waktu, menurut gue lu boleh pikirin. Karena lu kagak bisa lagi guys balikin anak lu ke umur 3, ke umur 5, gak bisa lagi. Dan itu ngelebar dikit ya, anak lu di umur 0 sampai umur 5 pada bilang tuh the golden age kan, untuk lu tuh bisa berinteraksi sama mereka dan akhirnya mereka tuh tumbuhnya seperti apa. Jadi kalau misalkan lu bisa beli waktu tersebut dengan lu itu mendistribusikan lu punya pengeluaran ke hal-hal yang terlihat kagak penting-penting amat, tapi sebenarnya bisa bikin lu tuh spend waktu lebih banyak sama mereka. Contoh liburan, lakuin guys. Dan menuju ke sini kayak terkesan aneh ya, malah gue bilang gue ngapain ngomongin advice, tapi malah terkesan jadi kayak advice. Nah mungkin buat sebagai penutup, satu-satunya cerita yang gue bisa sharing adalah namanya masa depan, masa lalu menurut gue tuh adalah cerita fiktif. Dan kalau misalnya lu mau dengerin cerita masa lalu, itu menurut gue kadang-kadang bikin gue malah jadi depresi. Kalau misalkan ngomongin cerita masa depan, bikin gue itu jadinya cemas. Jadi gue berasa mendingan gue taunya tuh dua-dua itu adalah cerita fiktif. Karena memang kalau misalkan kita pikir secara rasional memang fiktif sih, karena belum kejadian dan sudah lewat kan. Ya berdasarkan fiktif masing-masing gitu kan. Tapi yang real apa sih sekarang? Kayak fakta bahwa lu nonton video gue sampai detik ini, menurut gue adalah hal yang luar biasa. Dan gue yakin kalian adalah orang-orang yang pengen punya progres, pengen mempunyai suatu dampak yang positif, pengen punya kontribusi. So, thank you udah pengen dengerin bapak-bapak, paman, om ini ngobrol selama 10-20 menit ini. So, thank you guys. Dan kalau misalkan kalian berasa video ini daging, kalian bisa cek beberapa tulisan gue yang ada di link deskripsi. Gue punya ada newsletter juga. Kalau kalian misalkan tertarik juga sama videonya Agus Seyo Halim, tinggal komen aja di bawah apa yang menurut kalian tuh menarik untuk gue bawakan di video berikutnya. So, thank you guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.